Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jamaah hadirin kaum muslimin sidang rahimakumullah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas rahmat, nikmat, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di hari Jumat yang mulia ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salah satu kewajiban perintahnya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa rahmat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khotib berwasiat khusus untuk pribadi khotib dan umumnya untuk jamaah yang hadir, mari kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan juga menjauhi dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin hanya dengan bekal iman dan takwa maka kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang Islam yang beriman, tentunya dia tidak akan merasa bosan untuk mendengarkan seandainya di suatu tempat diceritakan tentang sejarah
perjuangan tentang perilaku dan akhlak beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW adalah orang yang paling berjasa pada kita sebagai umat. Dengan sebab beliau, kita berada pada jalan yang lurus, jalan keselamatan, yaitu dinul Islam atau agama Islam. Bahkan telah digambarkan dalam Al-Quran bahwa keadaan manusia sebelum diutusnya baginda Rasul Muhammad SAW telah berada di tepi bibir jurang neraka. Lalu sebab diutusnya beliau, maka dapat terselamatkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar wa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang nabi, beliau sangat sayang dan tidak tega terhadap umatnya berada dalam kenistaan dan kesesatan. Beliau berjuang keras demi keselamatan umatnya sampai menjadi umat yang terbanyak dan paling dahulu masuk surga daripada umat-umat yang lain. Sekalipun beliau adalah seorang nabi terakhir, sebagaimana firman Allah dalam surat Taubat ayat 128, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah seorang rasul yang paling agung dan paling mulia di antara rasul-rasul lainnya. Anugerah dan kenikmatan Allah yang paling besar yang diberikan kepada hambanya adalah berupa utusan Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah memenuhi hati orang-orang mukmin dengan keimanan, dengan keyakinan dan hikmah, menancapkan dasar-dasar keadilan sosial, kasih sayang dan keadaan dan kedamaian, sehingga bisa timbulnya rasa cinta
Dan sebagai orang yang tahu balas budi, tentu dengan sendirinya orang yang paling kita cintai adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman secara benar dan sempurna seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada kecintaannya terhadap anak dan orang tuanya serta kepada manusia semuanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haruslah diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan dengan meneladani dan mengikuti sunnah beliau, karena ujung daripada rasa cinta itu adalah peningkatan kualitas diri dalam pengamalan ajaran Islam yang beliau ajarkan, agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau dan bersamanya di dalam surga. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Bahkan disebut dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa beliau pernah bersabda, barang siapa yang mencintai sunnahku maka sungguh ia telah mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku maka ia akan bersamanya di dalam surga. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha juga disebutkan bahwa barang siapa yang mencintai Rasulullah SAW tentu ia akan memperbanyak membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai buahnya adalah akan memperoleh syafaat beliau dan dapat menyertai beliau di dalam surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari inti sari isi khutbah yang kutip sampaikan di atas, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, yuk kita teladani sikap dan perbuatan mereka dan mengikuti sunnah beliau, juga memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan disertai taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga ada guna dan manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan akan masuk ke dalam surga bersamanya di hari yang akan datang, yaitu di hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Majid wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hadirin kaum muslimin sidang rahimahullah, di penghujung khutbah ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ditambah-tambah taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan saudara-saudara kita sesama muslim yang berada di Palestina yang sekarang sedang menderita, yang wafat semoga meninggal sebagai syuhada, yang menderita sakit semoga diberikan kesabaran, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan yang punya kelebihan rezeki, yuk kita sisihkan lewat donasi-donasi demi rasa kemanusiaan kita terhadap sesama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. Allahumma bir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان لا حول ولا قوة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-dini waz-zaytuni wat-turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi